Jangan lupa like, komen, subscribe. Pesta Tahun Baru teristimewa. Suasana kota perbatasan yang ditinggali oleh Naka selalu memberikan nuansa sendu bagi Naka. Naka, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, tumbuh di tengah kesibukan orang tuanya yang jarang memiliki waktu bersama dengannya. Meski sibuk, orang tuanya selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik demi masa depan Naka. Hari-hari Naka diisi dengan berbagai macam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler tambahan yang disiapkan oleh orang tuanya. Orang tua Naka memberikan aktivitas tambahan bermaksud ingin menambah keterampilan Naka, sekaligus menunggu jam pulang kerja ayah Naka. Karena di rumah Naka hanya sendirian, ia sangat menantikan liburan akhir tahun, harapan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya di pasar malam yang menjadi tradisi setiap tahunnya. Akhirnya libur yang ditunggu telah tiba. Naka dan teman satu kelasnya saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat berlibur. Keesokan harinya, Naka bangun tidur. Ia sedikit terkejut mendengar alarm yang berbunyi. Naka tidak ingin menyia-nyiakan waktu berlibur yang sudah lama ia nantikan. Naka tak sabar pergi bersama ayah dan ibunya. Naka sudah bersiap dengan tas di pundaknya dan memakai baju barunya. Ia menyiapkan semuanya untuk pergi berlibur. Namun ternyata rencana Naka tak berjalan semulus yang diharapkan. Ayahnya yang sudah berjanji akan mengajak Naka beserta ibunya pergi berlibur mendapat panggilan darurat di kantor. Ada berkas-berkas penting yang harus ditandatangani ayah Naka dan rapat mendadak yang wajib dihadiri. Begitu pula dengan ibunya yang berprofesi sebagai seorang perawat yang harus menggantikan tugas temannya untuk menjaga pasien di rumah sakit. Karena mendadak teman ibu Naka mendapatkan kabar duka. Jadi ibu Naka yang seharusnya libur terpaksa harus berangkat bekerja. Keduanya berjanji akan pulang lebih awal dan pergi bersama ke pasar malam. Sore pun tiba. Naka mencoba menenangkan diri dari rasa kecewa. Ia pergi ke sawah yang berada tak jauh dari rumahnya untuk menyaksikan matahari tenggelam sembari menunggu ayah dan ibunya pulang. Namun cuaca berubah menjadi mendung. Naka bergegas kembali ke rumah. Tak lama, hujan deras disertai petir membuat rencana mereka itu tergantung. Sesampainya di rumah, Naka hanya bisa termenung, meratapi nasibnya di depan jendela. Benar saja, Naka mendapatkan telepon dari sang ayah yang memberi kabar bahwa ayah dan ibu Naka terjebak di jalan mobil mogok. Dan cuaca yang tak bersahabat membuat perjalanan pulang semakin sulit. Naka yang sejak jam 7 malam menunggu mulai merasa kesal dan cemas. Meskipun mencoba menghibur diri dengan bermain Lego dan game, Naka tetap merasa sendirian. Di luar masih hujan deras, ayah dan ibu Naka belum kunjung pulang. Karena stok log sudah habis dan Naka merasa mulai lapar. Ia memutuskan memberanikan diri ke dapur untuk memasak mie. Halusinasinya mulai muncul, bayangan hantu ada di pikirannya. Karena rasa takut yang ia tahan. Namun Naka berusaha menghilangkan rasa takut itu dengan terus berdoa. Akhirnya mie yang ia masak sudah siap untuk dimakan. Naka memakan mie itu dengan sangat lahap. Selesai makan, ia masuk kamar mandi untuk gosok gigi. Itu adalah rutinitas Naka setiap hari sebelum tidur. Kemudian Naka masuk ke dalam kamar tidur. Ia berharap orang tuanya akan segera pulang. Namun, kenyataannya tetap tak berubah. Hingga Naka tertidur pulas. Sesampainya di rumah, ibu Naka langsung berniat menemui Naka untuk meminta maaf setelah melihat anak kesayangannya sudah tidur. Ibu Naka hanya bisa menatap dengan penuh rasa bersalah. Sebelum lanjut,
Jangan lupa subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Keesokan harinya, ayah Naka datang membawa pizza kesukaan Naka. Meskipun itu adalah salah satu makanan favoritnya, Naka tetap merasa kecewa. Ia menyampaikan rasa kecewanya kepada ayahnya. Bukan karena tak jadi ke pasar malam, tapi karena ketika ia libur, ia berharap ayah atau ibunya ada di rumah. Ayahnya mencoba memahami perasaan Naka dan menyadari bahwa mereka harus mengganti kekecewaan itu. Ayah Naka memutuskan untuk mengajak keluarganya beristirahat di sebuah hotel di pusat kota. Mereka akan menikmati malam tahun baru bersama-sama di pusat kota. Ayah Naka sudah memesan hotel melalui online dan mengecek BMKG. Untuk memastikan di daerah itu sedang tidak musim hujan, ayah Naka mengupayakan yang terbaik supaya Naka tidak kecewa untuk kedua kalinya. Naka yang awalnya kesal merasa lega. Ia segera mempersiapkan kembali barang yang akan dibawa. Cuaca cerah yang mendukung, walaupun ada embun yang tersisa dari hujan deras tadi malam. Keluarga kecil itu tetap bersemangat berangkat ke hotel yang akan dituju. Perjalanan pun dimulai. Ini momen yang ditunggu oleh Naka. Untuk sementara waktu keluarga kecil itu meninggalkan perbatasan kota. Tempat tinggal mereka yang menurut Naka sangat membosankan baginya. Di sepanjang perjalanan Naka sangat bahagia, menikmati pemandangan yang indah. Naka juga berbagi cerita kepada ayah dan ibunya. Kegiatan apa saja yang Naka lakukan? Selama seharian, dia di rumah sendirian. Perjalanan yang ditempuh hanya memakan waktu sekitar 60 menit. Tidak terlalu jauh, namun Naka sangat senang. Karena Naka sudah rindu suasana di keramaian kota. Mereka tiba di hotel yang mempesona dengan kolam renang yang melengkapi fasilitas hotel itu. Meskipun tidak jauh dari rumah, namun suasana yang berbeda membuat Naka begitu bahagia. Terlihat dari raut wajah Naka, ia tidak menyangka ayahnya telah memesankan hotel yang sangat mewah bagi Naka. Naka terharu, ia memeluk dan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian keluarga kecil itu memasuki kamar hotel yang sudah dipesannya. Naka sangat terpukau melihat betapa luas kamar yang dipesan ayahnya. Bahkan ada 2 kamar dalam satu ruangan. Sore harinya Naka meminta izin kepada ayah dan ibu. Ia ingin berenang karena di bawah banyak anak kecil lainnya yang sedang asyik berenang. Sudah pasti ayah dan ibu Naka memberikan izin. Naka bergegas menuju ke kolam renang. Tanpa ragu, langsung saja Naka menghampiri anak yang lain yang terlebih dahulu berada di kolam renang. Di situ Naka mendapatkan banyak teman baru. Terlalu asik berenang. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Sebelum pergi untuk menyaksikan pesta kembang api, ayah, ibu, dan Naka makan malam terlebih dahulu. Akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Ini saatnya mereka pergi ke alun-alun kota untuk menyaksikan pesta kembang api. Sesampainya di alun-alun kota, orang-orang sudah berkumpul menunggu. Pergantian tahun tiba. Jam 11:55 kembang api mulai menyala. Semua orang berteriak dengan kompak 5, 4, 3, 2, 1. Inilah momen yang ditunggu pesta kembang api dimulai menandakan. Tahun 2023 telah usai, semua bahagia menyambut datangnya tahun 2024. Malam tahun baru diisi dengan keceriaan, tawa, dan indahnya kembang api di langit malam. Naka sangat bersyukur bisa menikmati malam tahun baru bersama ayah dan ibu tercinta. Pesta tahun baru itu tidak hanya memberikan kenangan indah untuk Naka,
tetapi juga mengajarkan kepadanya bahwa terkadang rencana yang tak terwujud bisa digantikan dengan momen tak terlupakan bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton. Dah.